Pengorbanan tak terhingga seorang ibu demi wisuda putrinya, hanya untuk diusir karena rasa malu. Apa yang terjadi setelah penolakan menyakitkan itu? Di sebuah pelosok negeri yang tersembunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang nenek bernama Murni. Usianya telah merambat senja. Namun semangatnya seolah tak lekang oleh waktu. Garis-garis keriput yang menghiasi wajahnya adalah peta dari perjalanan panjang kehidupannya yang keras, namun setiap lipatannya juga menyimpan kenangan manis akan satu-satunya permata hatinya, putri semata wayangnya, Rani. Rumah Murni sangat sederhana. Berdinding anyaman bambu dengan atap rumbia yang sesekali bocor saat hujan tiba. Dapur mungilnya selalu mengepulkan asap dari kayu bakar, menghasilkan aroma masakan seadanya yang selalu ia usahakan terbaik untuk dirinya dan sesekali untuk tetangga. Kemiskinan adalah teman setia Murni. Sejak ia membuka mata, tanah, garapan yang tak seberapa luasnya, hasil panen yang pas-pasan, dan pekerjaan serabutan yang didapatnya dari tetangga menjadi sumber penghasilan utama. Namun, tak pernah sekalipun Murni mengeluh. Hatinya selalu dipenuhi rasa syukur atas setiap rezeki yang ada. Dan yang terpenting, ia memiliki Rani. Sejak kecil, Rani sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Matanya berbinar setiap kali ia memegang buku. Jari-jari mungilnya dengan lincah mengeja setiap huruf, dan otaknya dengan cepat menangkap setiap pelajaran yang diberikan guru desa. Murni melihat potensi besar dalam diri putrinya, sebuah cahaya yang ia yakini akan membawa Rani pada kehidupan yang jauh lebih baik darinya. Dengan tekad baja, Murni bekerja lebih keras lagi. Tubuhnya yang mungil, meski seringkali terasa remuk redam setelah seharian di ladang, tak pernah menyerah. Setiap tetes keringat yang membasahi keningnya adalah investasi untuk masa depan Rani. Ia menabung setiap recehan, menghemat setiap suap nasi, demi satu tujuan mulia, menyekolahkan Rani setinggi-tingginya. Berkat kerja keras dan doa tak henti, Rani berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama di kota besar. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, sebuah pencapaian yang membuat Murni merasa seolah seluruh beban hidupnya terangkat. Ia bangga, sangat bangga sampai-sampai air mata haru selalu mengalir setiap kali ia menceritakan prestasi putrinya kepada tetangga. 4 tahun berlalu, Rani tumbuh menjadi mahasiswi yang cemerlang. Komunikasi mereka terbatas, hanya melalui surat-surat yang dikirim lewat titipan orang atau telepon umum yang langka. Setiap surat dari Rani adalah harta karun bagi Murni. Aroma kertasnya seolah membawa Murni ke dekat putrinya, membaca setiap kata dengan penuh penghayatan, membayangkan senyum Rani yang kini mungkin telah dewasa, hingga suatu sore yang mendebarkan, sepucuk surat dengan kop universitas tiba di tangan Murni. Tangannya bergetar saat membukanya, matanya yang mulai rabun, berusaha keras membaca setiap baris tulisan, dan saat ia membaca kata wisuda, hatinya meledak, haru, bangga, dan kebahagiaan bercampur menjadi satu, membuat air mata kembali mengalir deras di pipinya yang keriput. Rani akan diwisuda, putri kecilnya akan mengenakan toga, sebuah simbol kesuksesan yang selama ini ia impikan. Namun, di tengah euforia itu, sekelebat kekhawatiran muncul. Bagaimana ia bisa pergi ke kota? Uang yang dimilikinya sangat sedikit, hanya cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Fisiknya pun sudah tidak muda lagi. Perjalanan panjang akan sangat berat baginya. Tapi tekad Murni lebih besar dari segala keraguan. Aku harus datang, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya mantap dan penuh keyakinan. Aku harus menyaksikan sendiri Rani diwisuda. Tekad itu mengalahkan segala keterbatasan. Murni mulai membuat persiapan. Ia mengumpulkan setiap koin dan lembar uang yang ia miliki, memasukkannya ke dalam bungkusan kain yang sudah lusuh. Ia memperbaiki pakaian terbaiknya yang hanya satu-satunya. Sebuah kebaya katun sederhana,
berwarna pudar yang telah ia kenakan. Di acara-acara penting, ia mencucinya berulang kali, menjahit bagian yang robek, berharap bisa terlihat sedikit lebih rapi di hari bahagia putrinya. Para tetangga yang bersimpati datang menjenguk, menawarkan sedikit bekal makanan dan doa restu. Mereka tahu betapa besarnya cinta Murni pada Rani, dan betapa gigihnya ia untuk hadir di momen penting itu. "Hati-hati ya, Nek Murni. Semoga lancar perjalanannya," ujar salah seorang tetangga sambil menyerahkan bungkusan nasi. Murni mengangguk. Senyum tipis terukir di bibirnya. Pagi buta. Sebelum matahari terbit sempurna, Murni sudah bersiap. Dengan tas kain lusuh di satu tangan dan bungkusan bekal di tangan lainnya, ia melangkah keluar dari rumah sederhananya. Embun pagi masih membasahi rerumputan, udara dingin menusuk kulit, namun semangat Murni membakar. Ia memandang sekilas rumahnya, tempat di mana ia dan Rani menghabiskan masa-masa sulit, namun penuh kasih. Sebuah helaan napas panjang dilepaskannya, seolah menyimpan semua kenangan itu dalam hatinya. Perjalanan pun dimulai. Ia harus berjalan kaki menuju jalan besar, tempat ia bisa menunggu angkutan desa. Jalanan tanah yang berlubang dan licin, karena sisa hujan semalam, membuatnya beberapa kali hampir terpeleset. Sepatu sandalnya yang tipis tidak banyak membantu melindungi kakinya dari kerikil tajam. Kemudian, ia harus naik bus desa yang penuh sesak dengan penumpang dan barang bawaan. Bus itu berguncang hebat di jalanan yang rusak, membuat tubuh Murni yang ringkih semakin terasa pegal linu. Cuaca pun tidak menentu. Sesekali hujan gerimis membasahi jendela bus, lalu berganti terik matahari yang menyengat. Murni hanya bisa pasrah, mencoba mencari posisi ternyaman di antara himpitan penumpang. Dalam benaknya, Murni terus memutar kembali kenangan masa kecil Rani. Wajahnya yang ceria saat bermain di halaman, tawa renyahnya yang mengisi kesunyian rumah, dan pelukannya yang erat setiap kali Murni pulang dari ladang. Ia ingat betul bagaimana Rani selalu berjanji akan membahagiakan ibunya kelak, akan membawa Murni ke kota besar dan melihat dunia. Impian-impian kecil itu, yang dulu terasa begitu jauh, kini seolah tinggal selangkah lagi. Semua penderitaan, semua pengorbanan, semua rasa sakit yang ia rasakan sepanjang perjalanan ini terasa ringan dibandingkan kebahagiaan yang akan ia rasakan saat melihat Rani mengenakan toga wisuda. Keyakinan itu menguatkan hatinya memberi energi pada setiap langkahnya yang gontai. Ia tidak ingin melewatkan momen penting ini. Tidak akan pernah. Murni tahu, ini bukan hanya tentang wisuda Rani, tapi juga tentang pembuktian cintanya yang tak bersyarat. Sebuah cinta yang akan ia bawa hingga napas terakhirnya. Pagi itu, Murni melanjutkan perjalanannya. Setiap langkah yang ia ayunkan terasa semakin berat. Jalanan yang tadinya hanya berlubang, kini berubah menjadi medan yang lebih menantang. Aspal yang mengelupas menyisakan kerikil tajam yang menusuk telapak kaki, membuat sepatu sandalnya yang tipis terasa tak berarti. Kakinya mulai membengkak, nyeri menusuk hingga ke tulang, seolah setiap ototnya berteriak minta berhenti. Rasa lapar mulai menusuk lambung, namun ia mencoba mengabaikannya. Bekal nasi dan lauk seadanya yang diberikan tetangga sudah habis sejak kemarin malam. Ia terpaksa menahan diri untuk tidak memakan jatah terakhirnya demi menghemat pengeluaran. Kelelahan mendera Murni hingga ke ubun-ubun. Kantuk menyerang tak tertahankan, membuat pandangannya sering kali kabur. Ia terpaksa berhenti dan beristirahat di tempot-tempot seadanya, di bawah pohon rindang di pinggir jalan, di teras ruko yang sudah tutup. Bahkan pernah ia terlelap di bangku reyot sebuah pos ronda yang kosong. Dinginnya malam dan bisingnya suara kendaraan tak mampu mengusir keletihan yang begitu dalam. Tubuhnya seringkali menggigil, namun tekadnya tak pernah goyah. Sepanjang perjalanan, Murni bertemu dengan berbagai macam orang. Beberapa di antaranya menunjukkan simpati yang tulus. Seorang ibu penjual kopi di warung kecil memberinya segelas air putih hangat dan sepotong roti tanpa meminta bayaran. Kasihan sekali ibu ini,
Kelihatannya sudah menempuh perjalanan jauh, bisiknya pada Murni dengan tatapan iba. Seorang sopir truk tua yang kebetulan searah menawarinya tumpangan singkat sejauh beberapa kilometer, mengurangi sedikit beban di kaki Murni. Murni selalu membalas kebaikan mereka dengan senyuman tulus dan doa-doa baik, merasa bersyukur atas kemanusiaan yang masih ada di dunia yang luas ini. Namun, tak sedikit pula yang acuh tak acuh. Bahkan ada yang memandang Murni dengan tatapan merendahkan. Mereka melihatnya sebagai pengemis atau orang tua tak berdaya yang hanya akan merepotkan. Ejekan dan cibiran kadang terdengar, namun Murni memilih untuk menulikan telinganya, fokus pada tujuan mulianya. Kontrasnya perlakuan ini menunjukkan betapa beragamnya sifat manusia yang ia temui di sepanjang perjalanannya. Kesehatan, Murni mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan yang mengkhawatirkan. Batuk-batuk kering yang semula hanya sesekali, kini menjadi lebih sering dan berat, membuat dadanya terasa sesak. Demam ringan mulai menyerang tubuhnya yang ringkih akibat perubahan cuaca yang ekstrem dan kurangnya istirahat yang berkualitas. Murni merasa pusing dan mual, namun ia terus memaksakan diri. Ia tahu betul, jika ia berhenti dan sakit, perjalanannya bisa terhenti, dan ia akan melewatkan wisuda Rani. Pikiran itu memberinya kekuatan untuk terus maju, mengabaikan rasa sakit yang terus membayangi. Tidak apa-apa, Murni. Ini semua demi Rani, bisiknya pada diri sendiri, menguatkan hati. Di tengah perjuangan fisiknya, pikiran Murni melayang kembali ke masa lalu, ke kenangan manis bersama Rani. Ia teringat saat Rani masih balita, berlari menghampirinya dengan tawa riang setiap kali Murni pulang dari ladang. Rani kecil selalu memeluk lehernya erat-erat. Wajahnya bersandar di bahu Murni, seolah tak ingin lepas. "Ibu jangan kerja terus, Rani kangen," ucap Rani kala itu dengan suara cadelnya. Murni hanya tersenyum, mengelus rambut hitam putrinya. Ia juga teringat janji-janji manis Rani saat remaja. Nanti kalau Rani sudah jadi orang sukses, ibu tidak perlu capek-capek lagi. Rani akan bawa ibu jalan-jalan, makan enak, dan punya rumah bagus. Kenangan-kenangan itu begitu hidup dalam benaknya, menjadi bahan bakar semangat Murni. Setiap kali rasa lelah dan sakit mendera, ia membayangkan senyum bangga Rani saat melihatnya di hari wisuda, dan semua rasa sakit itu seolah lenyap, digantikan oleh gelora harapan. Tantangan finansial menjadi semakin besar. Uang yang dibawa Murni menipis dengan cepat karena biaya transportasi dan makan yang tak terduga. Sebuah bus yang seharusnya mengantarkannya ke kota tujuan tiba-tiba mogok di tengah jalan, memaksanya mengeluarkan biaya tambahan untuk naik kendaraan lain. Harga makanan di kota yang lebih mahal dari perkiraannya membuat uangnya cepat terkuras. Ia terpaksa menghemat sebisa mungkin, melewatkan sarapan atau makan malam, hanya mengandalkan air putih untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Pada suatu malam, saat ia beristirahat di sebuah terminal kecil, Murni merogoh tasnya. Hanya tersisa beberapa lembar uang kertas yang sudah lusuh, jumlahnya tak akan cukup untuk mencapai kota. Air mata menetes di pipinya. Ia harus membuat keputusan sulit. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan sebuah kalung perak sederhana, peninggalan almarhum suaminya, satu-satunya benda berharga yang ia miliki, dan seharusnya ia simpan sebagai kenang-kenangan. Kalung itu adalah simbol cinta suaminya, yang selalu ia jaga baik-baik. Namun, demi Rani, ia rela melepaskan benda paling berharga itu. Keesokan paginya, dengan langkah berat dan hati yang tercabik, Murni mencari toko emas kecil di dekat terminal. Ia menjual kalung itu dengan harga yang tidak seberapa, namun cukup untuk ongkos bus terakhir menuju kota. Ini adalah pengorbanan emosional yang sangat besar, sebuah luka baru di hatinya. Namun demi melihat putrinya di hari wisuda, ia akan melakukan apa saja. Ia tidak menyesal. Dengan uang hasil penjualan kalung di tangan, Murni kembali melanjutkan perjalanannya, membawa serta luka fisik dan batin, namun hatinya tetap kokoh pada satu tujuan. Rani. Ia harus sampai. Ia akan sampai,
Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, berteman dengan rasa sakit dan kelaparan, Murni akhirnya tiba di pinggiran kota besar. Bus yang ia tumpangi berhenti di sebuah terminal yang dipenuhi hiruk-pikuk manusia. Begitu Murni turun, aroma polusi dan suara klakson yang memekakkan telinga langsung menyergap indranya. Mata tuanya membelalak, mencoba mencerna pemandangan di sekelilingnya. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, seolah menusuk langit. Begitu berbeda jauh dari gubuk sederhananya di desa. Lautan kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan lautan manusia bergerak cepat, seolah tak ada waktu untuk berhenti sejenak. Murni merasa sangat kecil dan asing di tengah keramaian ini. Udara panas dan lembab kota terasa menyesakkan paru-parunya. Ia terbatuk-batuk, batuk kering yang semakin parah dan tak kunjung reda. Kepalanya terasa pusing berputar, efek dari kelelahan ekstrem dan kurangnya asupan makanan. Namun, ia mencoba berdiri tegak, menyisir pandangannya, mencari petunjuk arah menuju kampus Rani. Kesulitan baru pun muncul. Murni tidak tahu arah. Ia buta huruf, tak bisa membaca plang atau petunjuk jalan. Telepon genggam yang ia miliki hanyalah model lama yang hanya bisa menerima panggilan, dan ia bahkan tidak bisa menggunakannya dengan benar untuk mencari lokasi. Dengan keberanian yang tersisa, ia mencoba bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. "Maaf nak, kalau mau ke kampus Universitas Pelita Bangsa, di mana ya?" tanyanya dengan suara serak kepada seorang pemuda yang sedang terburu-buru. "Pemuda, itu," hanya meliriknya sekilas, menggumamkan arah yang tidak jelas, lalu berlalu begitu saja. Murni mencoba lagi, bertanya kepada beberapa orang lain, namun hasilnya sama. Ada yang menatapnya aneh, ada yang mengabaikannya, dan ada pula yang memberi informasi yang salah atau membingungkan. Ia seringkali tersesat, berjalan memutar, kembali ke titik awal. Kakinya yang sudah bengkak, kini terasa semakin perih, dan sendi-sendinya berdenyut nyeri. Setiap langkah terasa seperti beban yang tak terhingga. Ia menyadari betapa rentannya ia di kota besar ini, sebuah lingkungan yang sama sekali tidak bersahabat bagi orang sepertinya. Namun, dalam setiap kebingungan dan keputusasaan, bayangan Toga Rani di hari wisuda kembali terlintas, memberikan dorongan baru. Kondisi fisik Murni benar-benar memburuk. Kelelahan ekstrem telah menguras seluruh tenaganya. Sendi-sendinya terasa kaku dan sakit, membuatnya sulit bergerak. Batuknya kini tidak hanya kering, tapi juga disertai sesak napas yang mengkhawatirkan. Ia sering berhenti, membungkuk, mencoba menarik napas dalam-dalam, merasakan nyeri di dadanya. Demamnya naik turun, membuat tubuhnya menggigil kedinginan di tengah teriknya siang hari. Ia tahu ia sakit, tapi pikiran tentang Rani jauh lebih penting. Tidak apa-apa, sebentar lagi sampai. Setelah melihat Rani, ibu bisa istirahat, bisiknya pada diri sendiri, meyakinkan hatinya yang lemah. Sementara Murni berjuang di jalanan kota, Rani menjalani kehidupannya yang modern dan serba cepat. Ia adalah mahasiswi cemerlang, dikenal di kalangan teman-temannya yang sebagian besar berasal dari keluarga berada. Rani telah menata masa depannya dengan ambisi yang tinggi. Lulus dengan predikat terbaik, mendapatkan pekerjaan di perusahaan multinasional, dan meraih kesuksesan finansial. Ia sering menghabiskan waktu di kafe-kafe modern, berdiskusi tentang peluang bisnis dan tren terbaru, jauh dari bayangan kehidupan sederhananya di desa. Perlahan tapi pasti, Rani mulai membangun citra diri yang baru, menjauh dari akar sederhananya, seolah mencoba melupakan masa lalu yang penuh keterbatasan. Ia jarang lagi membicarakan ibunya atau asal-usulnya. Di tengah kesibukan persiapan wisudanya, Rani menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenalnya. "Nak Rani, ibu sudah dekat kota. Sebentar lagi ibu sampai." Jantung Rani berdebar. Awalnya, ia merasakan sedikit kelegaan dan rasa haru bahwa ibunya benar-benar datang. Namun perasaan itu segera bercampur dengan kecemasan yang mendalam dan rasa malu. Ia membayangkan bagaimana penampilan Murni yang lusuh
akan terlihat di depan teman temonia yang modis dan berkelas. Pikiran itu membuatnya gelisah. Rasa malu itu melilit perutnya. Rani mencoba mencari alasan. Ia berpikir untuk meminta Murni menunggu di suatu tempat yang agak jauh dari kampus, atau setidaknya bertemu secara sembunyi-sembunyi agar Tuman Temonia tidak melihat. Ia bahkan sempat terlintas untuk berbohong kepada Tuman Temonia tentang latar belakang keluarganya, mengatakan bahwa ia berasal dari kota lain atau bahwa ibunya adalah seorang pengusaha sukses. Kebohongan-kebohongan kecil itu ia ucapkan untuk menjaga citra dirinya di mata teman-temannya yang kaya raya. Murni, setelah berjam-jam bertanya dan tersesat, akhirnya tiba di dekat kampus. Ia melihat gerbang besar universitas, megah dan kokoh, dipenuhi spanduk dan hiasan wisuda. Mata tuanya memindai keramaian, mencari-cari sosok Rani. Ia melihat para mahasiswa dengan pakaian rapi, tawa dan obrolan riang memenuhi udara. Dengan susah payah, ia mencoba menghubungi Rani lagi, memberitahu posisinya. Pesan itu membuat Rani semakin panik. Waktu semakin sempit. Upacara wisuda akan segera dimulai, dan ia harus segera membuat keputusan. Tak lama kemudian, Roni berpapasan dengan Sarah, salah satu temannya yang paling populer dan berasal dari keluarga konglomerat. Sarah, dengan gaya bicaranya yang lugas dan cenderung merendahkan, bertanya, "Rani, keluarga kamu sudah datang? Aku dengar orang tuamu dari desa ya? Pasti penampilan mereka unik." Pertanyaan itu seperti panah yang menusuk tepat di jantung rasa malu Rani. Kata-kata Sarah, meskipun mungkin tidak dimaksudkan untuk menyakiti, justru memperkuat ketakutan dan rasa malu Rani terhadap status sosial ibunya. Dalam sekejap, pikiran Rani dipenuhi kekhawatiran tentang pandangan orang lain, melupakan betapa besar pengorbanan ibunya. Hal itu memicu keputusan yang akan ia sesali seumur hidup, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Pagi wisuda menyingsing dengan cahaya keemasan, memenuhi kamar apartemen Rani yang rapi dan modern. Udara terasa bersemangat, dipenuhi dengan antisipasi dan euforia. Rani bangkit dari tempat tidurnya, merasakan gelombang kebahagiaan dan kebanggaan mengalir dalam dirinya. Hari ini adalah puncaknya, hasil dari 4 tahun kerja keras dan pengorbanan yang ia berikan. Ia meraih gaun wisuda yang telah disiapkan. Kainnya terasa lembut di kulit, sebuah simbol dari babak baru yang akan ia jelajahi. Setiap detail dipersiapkan, dengan dari riasan wajah yang sempurna hingga tatanan rambut yang elegan, semuanya harus tampak tanpa celah. Rani memandang pantulannya di cermin. Senyum puas tersungging di bibirnya. Ia memancarkan aura kepercayaan diri dan kesuksesan. Sosok seorang wanita muda yang siap menaklukkan dunia. Di sisi lain, ponsel Rani bergetar, menampilkan pesan singkat dari ibunya. "Nak Rani, ibu sudah di dekat kampus." Ibu sangat gembira. Awalnya, seulas senyum terukir di wajah Rani. Ada rasa lega bahwa ibunya berhasil tiba setelah perjalanan yang begitu jauh. Namun, senyum itu cepat memudar, digantikan oleh kerutan di dahi dan perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Pikiran-pikiran negatif mulai merayapi benaknya. Ia membayangkan Murni dengan pakaian sederhananya, kulit yang kusam terbakar matahari, dan mungkin rambut yang sedikit agak kokon. Setelah perjalanan panjang, kontrasnya akan begitu mencolok dengan Tuman Temonia yang modis, orang tua mereka yang berpenampilan mewah, dan suasana mewah kampus di hari bahagia ini. Rasa malu mulai membakar dadanya. Perlahan, tapi pasti, menenggelamkan rasa haru yang sempat muncul. Konflik batin Rani semakin memuncak. Ia mencintai ibunya. Tentu saja, Murni adalah sosok yang telah berkorban segalanya demi dirinya, tulang punggung yang tak pernah lelah. Namun, di saat yang sama, rasa malu itu terlalu kuat. Rani telah membangun citra dirinya sebagai mahasiswi berprestasi dari keluarga terpandang di mata teman-teman dan calon koleganya. Ia seringkali berbohong kecil, mengatakan bahwa ibunya adalah seorang pengusaha sukses di daerah,
atau bahwa keluarganya tinggal di kota lain yang lebih modern. Kebohongan-kebohongan ini terasa ringan saat itu, hanya sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Kini, kebohongan itu seolah akan terbongkar, dan ia takut akan tatapan merendahkan atau bisikan-bisik belakang punggungnya. Rani mencoba mencari alasan untuk menunda pertemuan dengan Murni. Ia berpikir untuk meminta ibunya menunggu di sebuah kafe tersembunyi yang jauh dari pusat keramaian kampus, atau bahkan menawarkan untuk bertemu setelah semua rangkaian acara wisuda selesai. Mungkin ibu bisa bertemu denganku nanti malam saja. Bu, acara wisuda akan sangat ramai, dan ibu pasti lelah. Ia membatin, mencoba mencari pembenaran atas niatnya. Ia bahkan terlintas untuk tidak menemui ibunya sama sekali di kampus, hanya menelepon untuk mengucapkan terima kasih dan berjanji akan menjenguknya nanti. Pikiran itu membuatnya merasa jijik pada dirinya sendiri, namun desakan untuk menjaga citra lebih kuat. Di tengah kegelisahan Rani, Murni telah tiba di dekat gerbang kampus. Dengan susah payah, ia berjalan melintasi keramaian. Matanya yang tua memindai setiap wajah, mencari Rani. Ia melihat para mahasiswa dengan senyum lebar, mengenakan toga hitam yang gagah, dan orang tua mereka yang rapi dan bangga. Hati Murni dipenuhi kebanggaan melihat pemandangan itu. Ia melihat betapa megahnya kampus tempat putrinya menuntut ilmu. Sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan akan dimasuki oleh darah dagingnya sendiri. Dari kejauhan, Murni melihat Rani memancarkan aura kesuksesan dan kebahagiaan. Wajah Rani berseri-seri, dikelilingi teman-teman yang modis. Murni bangga, sangat bangga, sampai-sampai air mata haru menetes di pipinya. Tapi pada saat yang sama, ia juga merasa sedikit gentar. Apakah Rani masih mengenalnya? Apakah Rani masih mengingat pengorbanan ibunya? Murni mencoba menghubungi Rani lagi. Ia ingin memberitahu bahwa ia sudah berada di depan gerbang utama, ingin memeluk putrinya yang telah ia rindukan sekian lama. Pesan itu masuk, dan ponsel Rani kembali bergetar. Melihat nama kontak ibunya, kepanikan Rani semakin memuncak. Waktu terasa semakin sempit. Acara wisuda akan segera dimulai, dan ia harus membuat keputusan cepat. Ia menatap teman-temannya yang sibuk bercanda ria, tanpa beban sedikit pun di pundak mereka. Tak lama kemudian, Sarah, teman Rani yang paling berpengaruh dan berasal dari keluarga kaya raya, menghampirinya. Rani, keluarga kamu sudah datang. Aku dengar orang tuamu dari desa ya. Pasti penampilan mereka unik sekali, ucap Sarah dengan nada santai. Namun, bagi Rani, setiap kata itu seperti pisau yang menusuk tepat di jantung rasa malunya. Sarah lalu menambahkan, kuharap mereka tidak membuat keributan ya Ron. Acara ini penting sekali untuk koneksi masa depan kita. Kata-kata Sarah yang mungkin tidak dimaksudkan untuk menyakiti secara langsung, justru memperkuat ketakutan dan rasa malu Rani terhadap status sosialnya. Di mata Sarah dan teman-teman lainnya, latar belakang desa Murni adalah sebuah keunikan yang mungkin mengundang tawa, sebuah kekurangan yang bisa mencoreng citra sempurna Rani. Dalam sekejap, pikiran Rani dipenuhi kekhawatiran tentang pandangan orang lain, melupakan betapa besar pengorbanan ibunya, melupakan cinta tanpa syarat yang telah ia terima. Pertanyaan Sarah itu adalah percikan api terakhir yang membakar jembatan antara Rani dan hati nuraninya. Rasa malu dan keinginan untuk mempertahankan citra di hadapan teman-teman serta calon koleganya menjadi prioritas utama. Sebuah keputusan buruk yang akan ia sesali seumur hidupnya mulai terbentuk dalam benak Rani. Ia akan memilih citra, bukan cinta. Pagi hari wisuda, kampus dipenuhi dengan semarak dan kebahagiaan yang meluap-luap. Spanduk berwarna-warni membentang di setiap sudut. Bunga-bunga segar menghiasi panggung utama, dan gemuruh tawa serta obrolan riang memenuhi setiap jengkal ruang. Para wisudawan mengenakan toga hitam kebanggaan, berjalan tegak dengan wajah berseri. Senyum lebar terukir di bibir mereka. Keluarga dan kerabat datang berbondong-bondong,
membawa buket bunga indah, hadiah, dan kamera untuk mengabadikan momen. Berharga itu, aroma parfum mahal bercampur dengan wewangian bunga, menciptakan suasana perayaan yang meriah. Di tengah keramaian yang mewah itu, Murni melangkah dengan susah payah. Kakinya yang bengkak dan nyeri membuatnya berjalan terpincang-pincang. Pakaian kebaya lusuhnya terlihat sangat kontras dengan gonggon indah dan jas-jas rapi yang dikenakan oleh para tamu lain. Ia merasa sangat kecil, tidak pantas berada di tengah kemegahan ini. Namun, matanya tak henti mencari, menembus kerumunan, mencari sosok putrinya. Setiap pasang mata yang menatapnya, setiap bisikan yang ia dengar, seolah memperbesar rasa ketidaknyamanan yang ia rasakan. Ia melihat para ibu yang datang dengan perhiasan berkilauan, para ayah yang berwibawa mengenakan kemeja rapi. Mereka tampak begitu sempurna, begitu bangga dengan anak-anak mereka. Murni hanya bisa meremas tas kain lusuhnya lebih erat, berharap ia bisa menghilang. Tapi ia tidak menyerah. Di balik rasa minder itu, hatinya dipenuhi kebanggaan yang menggebu-gebu. Rani adalah putrinya. Rani berhasil meraih mimpinya. Itu saja sudah lebih dari cukup. Ia terus melangkah, mendorong dirinya maju, melewati setiap rintangan kecil di keramaian. Langkahnya gontai, napasnya tersengal, dan batuk kering sesekali memaksanya berhenti sejenak. Namun ia menolak untuk menyerah. Tujuan utamanya sudah di depan mata. Dari kejauhan, di antara kerumunan yang tak terhitung jumlahnya, Rani akhirnya melihat Murni. Jantungnya berdebar kencang, namun bukan karena haru atau rindu. Perasaan yang melandanya adalah rasa malu yang membakar, rasa malu yang begitu pekat dan tak tertahankan. Ia melihat penampilan lusuh ibunya, rambut putih yang acak-acakan, wajah yang kusam dan kurus kering, serta pakaian yang jauh dari kata pantas. Penampilan Murni begitu kontras dengan keramaian sekitarnya, seolah Murni adalah noda hitam di hari sempurnanya. Rani merasakan panas menjalari pipinya. Ia ingin bersembunyi. Ini bukan ibu yang ia inginkan dilihat oleh temon-temonnya di hari wisuda. Sebuah bisikan tak menyenangkan terdengar dari Moonman di sampingnya. Sarah, dengan senyum angkuh, menunjuk ke arah Murni. "Rani, itu ibumu?" tanyanya dengan nada sedikit geli, disusul oleh tawa kecil teman-teman lainnya. Rani ia mencoba tersenyum kaku, berusaha mengelak atau memberi jawaban ambigu. "Oh, itu mungkin kerabat jauh ya." Ia berbohong dengan suara hampir tak terdengar. Namun, Sarah dan teman-temannya tak berhenti di situ. Tapi, pakaiannya, apa dia? Datang langsung dari sawah. Canda teman lain yang membuat tawa mereka semakin renyah. Namun seperti belati tajam bagi Rani, rasa malu dan penolakan dalam dirinya semakin menguat, membakar setiap sel di tubuhnya. Murni, tanpa menyadari gejolak batin putrinya, terus melangkah mendekat. Wajahnya yang lelah kini terpancar kebahagiaan dan kebanggaan yang tak terhingga. Senyum tulus terukir di bibirnya. Matanya berkoka-koka menatap sosok Rani yang begitu menawan dalam toga kebanggaan. Ia ingin segera memeluk putrinya Aratorat, mencium keningnya, dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Semua penderitaan, semua rasa sakit di perjalanan, terasa tidak berarti lagi di hadapan momen ini. Akhirnya, Murni dan Rani berhadapan. Hanya ada beberapa langkah memisahkan mereka. Murni membuka tangannya, siap memeluk Rani. Senyumnya begitu tulus, penuh kasih. Sayang seorang ibu yang telah berkorban segalanya. Namun, di sisi lain, ekspresi di wajah Rani justru tegang dan dingin. Mata Rani yang biasanya hangat, kini memancarkan sorot mata yang asing, penuh perhitungan dan rasa malu yang mendalam. Ia melirik teman-temannya yang berdiri tak jauh, menatapnya, penuh ingin tahu. Ketegangan memenuhi udara di antara ibu dan anak itu, menciptakan keheningan yang menyesakkan di tengah hiruk-pikuk perayaan. Detik-detik itu terasa begitu panjang. Setiap napas Murni seolah tertahan di tenggorokan. Ia merasakan firasat buruk, sebuah bisikan dingin yang mengatakan
bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Sebuah momen yang akan mengubah segalanya antara ibu dan anak. Suasana wisuda mencapai puncaknya. Nama Rani disebut oleh pembawa acara, menggema di seluruh aula. Dengan langkah mantap dan senyum percaya diri, Rani berjalan menuju panggung, menerima ijazah, dan berpose untuk foto. Murni menyaksikan momen itu. Dengan mata berkosyek-kokaka, dadanya dipenuhi kebanggaan yang meledak-ledak. Semua penderitaannya, setiap langkah yang ia tempuh, setiap tetes keringat yang ia curahkan, terasa terbayar lunas melihat putrinya mengenakan toga kebanggaan. Ia hampir menangis bahagia. Tangannya secara refleks terangkat, ingin melambaikan tangan, memanggil nama putrinya dengan suara lantang, namun ia menahan diri, takut mengganggu kehidmatan acara. Setelah upacara selesai, aula dipenuhi kegembiraan dan keramaian. Para wisudawan berpelukan dengan keluarga mereka, tawa riang dan ucapan selamat bersahutan di mana-mana. Murni, dengan sisa tenaga yang ia miliki, berusaha mendekati Rani di tengah kerumunan yang padat. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tulus. Matanya tak lepas dari sosok Rani yang kini dikelilingi teman-temannya. Dengan kedua tangan terentang, Murni mencoba memeluk Rani, ingin mencurahkan seluruh kasih sayang yang membuncah di dadanya, ingin merasakan kehangatan pelukan putri yang telah ia rindukan sekian lama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menghantam Murni lebih keras daripada badai apapun yang pernah ia hadapi. Rani, yang melihat teman-teman dan dosen-dosennya di sekitar, menarik diri dari pelukan Murni. Tangannya yang sempat terulur langsung ditarik kembali, seolah sentuhan Murni adalah sesuatu yang menjijikkan. Sebuah ekspresi malu dan jijik terpancar jelas di wajah Rani. Dengan suara rendah, namun penuh penekanan, dan tatapan dingin yang menunjukkan rasa malu mendalam, Rani mengucapkan kata-kata yang menghancurkan hati Murni, seolah ribuan pisau menusuk jantungnya. "Ibu, sebaiknya ibu pulang saja," ucap Rani. Suaranya nyaris berbisik, namun penuh ketegasan, tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Kehadiran ibu di sini hanya akan mengganggu momen pentingku. "Aku malu, Bu, melihat ibu dalam kondisi seperti ini." Setiap kata yang keluar dari bibir Rani adalah cambukan bagi Murni. Kata malu itu bergaung di telinganya, merobek-robek hatinya yang sudah rapuh. Wajah Murni memucat, senyumnya luntur seketika. Matanya dipenuhi luka dan kebingungan yang tak. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Putri yang ia cintai, putri yang ia besarkan dengan segala pengorbanan, kini menolaknya, mengusirnya di hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Air matanya mulai menggenang, namun ia menahannya mati-matian. "Mei, mengapa nak?" tanya suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Ia mencoba meraih tangan Rani, ingin penjelasan, ingin memahami. Namun, Rani tidak menjawab. Ia berbalik pergi begitu saja, bergabung kembali dengan teman-temannya yang sibuk bercanda tawa, meninggalkan Murni sendirian di tengah kerumunan yang berbahagia. Murni berdiri terpaku, terdiam, seribu bahasa. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti, berputar. Suara tawa dan obrolan yang riuh mendadak terasa seperti dengungan jauh yang tak berarti. Seluruh kebanggaan dan kebahagiaan yang ia rasakan tadi luntur seketika, digantikan oleh kehancuran yang tak terlukiskan. Pengorbanan, perjalanan panjang yang penuh rasa sakit, kelaparan, kedinginan, bahkan menjual satu-satunya peninggalan suaminya. Semuanya terasa sia-sia belaka. Ia merasa tidak diinginkan, tidak berharga, dan yang paling menyakitkan, ia merasa tidak dicintai oleh putrinya sendiri. Hati Murni hancur berkiping-heping. Dengan langkah gontai yang dipenuhi rasa sakit dan kekosongan, Murni berbalik. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras di pipinya yang keriput, membasahi kerudung lusuhnya. Setiap tetes air mata itu adalah perwujudan dari luka yang menganga di hatinya. Ia berjalan menjauh dari kampus,
meninggalkan kemegahan dan kebahagiaan di belakangnya, menghilang di antara keramaian kota yang kini terasa asing dan dingin. Murni berjalan tanpa tujuan yang jelas. Hanya rasa sakit yang mendalam yang menemaninya, sebuah luka yang ia tahu tidak akan mudah untuk disembuhkan. Ia hanya ingin menghilang, jauh dari pandangan putrinya yang telah menorehkan luka teramat dalam di hatinya setelah mengusir ibunya. Rani berusaha keras untuk melupakan kejadian itu. Ia berpesta pora merayakan kelulusannya dengan teman-teman, mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusannya adalah langkah yang benar. Demi Citra, demi masa depan gemilangnya, ia harus melakukan itu. Ia tertawa lebih keras, menari lebih energik, dan berbicara lebih banyak. Seolah-olah tawa dan suaranya bisa menenggelamkan bisikan hati nuraninya. Ini demi karierku, gumamnya dalam hati, mencoba membenarkan perbuatannya. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menghalangi jalanku menuju kesuksesan. Namun, ganjalan di hatinya tak kunjung hilang. Setiap kali ia melihat senyum palsu teman-temannya yang hanya peduli pada status atau mendengar tawa kosong mereka, bayangan wajah Murni yang hancur kembali terlintas. Tidurnya terganggu, mimpinya dipenuhi bayangan tatapan terluka ibunya. Ia mencoba mengabaikannya, membenamkan diri dalam euforia perayaan palsu. Beberapa hari setelah wisuda, saat Rani berada di puncak euforianya, takdir berbalik arah secara drastis. Sebuah insiden tak terduga menghantamnya. Sore itu, Rani sedang dalam perjalanan pulang dari wawancara kerja yang sangat menjanjikan. Ia baru saja mendapatkan tawaran posisi impian di sebuah perusahaan multinasional, sebuah langkah besar menuju kesuksesan yang ia dambakan. Hatinya berbunga-bunga. Ia bahkan sudah membayangkan kehidupan mewah yang akan ia jalani. Namun, saat menyeberang jalan, sebuah mobil melaju kencang, menerobos lampu merah, dan menabraknya. Rani terpelanting, merasakan sakit yang luar biasa, menjalar ke seluruh tubuhnya. Dunia mendadak gelap. Ketika ia sadar, ia sudah terbaring di ranjang rumah sakit, dengan kaki kanan yang patah, dan harus digips. Mimpi karier cemerlangnya musnah seketika. Tawaran pekerjaan itu ditarik kembali karena kondisi fisiknya. Lebih parah lagi, ia mengalami gegar otak ringan yang membuat ingatannya sedikit terganggu dan seringkali pusing. Seluruh hidupnya jungkir balik dalam sekejap mata. Dampak insiden itu tak hanya pada fisik Rani, tapi juga mental dan emosionalnya. Ia kehilangan segalanya yang ia banggakan. Citra kesuksesan yang telah ia bangun susah payah, kesempatan kerja yang diidamkan bahkan mungkin, kepercayaan diri yang dulu begitu tinggi, teman-teman yang dulu dekat dan selalu mengelilinginya perlahan menjauh. Mereka tidak lagi menelepon, kunjungan mereka semakin jarang, dan obrolan mereka terdengar hambar. Rani menyadari bahwa mereka hanya tertarik pada Rani yang sukses, bukan Rani yang terluka. Ia menjadi sebatang kara di tengah kota besar yang kejam, dalam kesendirian dan penderitaan yang mendalam di kamar rumah sakit. Rani mulai merenungkan kehidupannya. Tidak ada yang datang menjenguknya secara teratur selain perawat. Tidak ada yang benar-benar peduli. Di tengah kehampaan itu, satu wajah muncul dengan sangat jelas di benaknya. Wajah Murni. Ia teringat akan pengorbanan ibunya yang tak terhingga. Setiap tetes keringat dan air mata yang telah sang ibu curahkan untuknya. Kata-kata kasar yang ia ucapkan di hari wisuda, tatapan hancur di mata ibunya yang dipenuhi luka dan kebingungan, semua itu kini menghantuinya tanpa henti. Penyesalan yang sangat dalam, seperti api yang membakar, mulai merayapi hatinya, membuat setiap tarikan napas terasa perih. Rani akhirnya menyadari betapa munafiknya ia selama ini. Ia telah mengejar materi dan pengakuan orang lain yang fana, sementara mengabaikan cinta sejati yang tak bersyarat dari ibunya. Ia melihat kembali hidupnya dan menyadari bahwa Murni adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya tanpa pamrih. Satu-satunya orang yang akan tetap ada di sisinya, apapun kondisinya. Dalam kehancurannya, Rani menemukan sebuah kebenaran pahit namun mendalam.
bahwa cinta seorang ibu adalah harta yang tak ternilai, jauh melampaui segala harta benda duniawi, dipenuhi rasa bersalah yang menusuk dan rindu yang membuncah. Roni memutuskan bahwa ia harus mencari Murni. Ia harus meminta maaf, memperbaiki kesalahannya, dan menunjukkan bahwa ia menghargai setiap pengorbanan yang telah ibunya lakukan. Tekad itu memberinya kekuatan baru, kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan kaki yang masih terasa nyeri dan hati yang penuh penyesalan, Rani tahu bahwa perjalanan untuk mendapatkan pengampunan ibunya akan menjadi perjuangan terberat dalam hidupnya. Namun ia siap menghadapinya. Setelah keluar dari rumah sakit dengan kaki yang masih terpincang dan hati yang dipenuhi penyesalan, Rani memulai pencarian putus asa untuk menemukan Murni. Perusahaan tempatnya bekerja, yang dulu ia banggakan, kini hanya menjadi kenangan pahit. Teman-temannya pun sudah menghilang, tak ada lagi yang peduli. Dalam kondisi terpuruk, satu-satunya tujuan Rani adalah menemukan ibunya, memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Ia memutuskan untuk kembali ke desa asal mereka. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Dulu, ia selalu ingin pergi jauh dari desa, merasa malu dengan kesederhanaannya. Kini, desa itu adalah satu-satunya harapan. Namun, saat tiba di sana, Murni, Tidak, Edi, rumah Murni kosong, pintunya terkunci rapat, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Rani merasakan kepanikan kecil, mulai merayapi hatinya, dengan hati berdebar. Rani bertanya kepada tetangga-tetangga lama yang ia kenal. Wajah-wajah mereka menunjukkan simpati campur bingung. "Nenek, Murni, sudah lama tidak terlihat Rani. Setelah wisudamu, ia pergi. Katanya ingin mencoba peruntungan di kota," ujar seorang tetangga. Rani semakin cemas. Tidak ada yang tahu persis kemana Murni pergi setelah meninggalkan kampus, atau di mana ia berada sekarang. Berhari-hari Rani mencari, berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, dari satu kerabat ke kerabat lain, namun hasilnya nihil. Setiap jawaban tidak tahu. Yang ia dengar adalah tusukan baru di hatinya, menambah rasa bersalah yang sudah menggunung. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, putus asa mulai menyergap. Namun, sebuah harapan muncul. Rani akhirnya mendapatkan informasi dari Pak Budi, seorang kenalan lama yang dulu sering mengantarkan hasil kebun Murni ke pasar kota. Pak Budi mengatakan bahwa ia sempat melihat Murni beberapa waktu lalu, tidak jauh dari terminal bus di pinggir kota. Kondisinya memprihatinkan sekali, Nak Rani. Batuknya parah dan tampak sangat lemah. Saya sempat menawari tumpangan, tapi beliau menolak. Katanya tidak ingin merepotkan. Cerita Pak Budi dengan wajah iba. Mendengar kabar itu, Rani merasakan kepanikan yang luar biasa. Bagai tersambar petir di siang bolong, seluruh tubuhnya dingin. Ia menyadari betapa parahnya kondisi Murni. Ibunya berangkat dalam keadaan fisik yang sudah lemah. Ditambah perjalanan yang melelahkan dan penderitaan emosional yang ia alami, pasti memperburuk kesehatannya secara drastis. Rasa bersalah menghantuinya, membayangkan ibunya menderita sendirian di suatu tempat, tanpa ada yang merawat. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Rintih Rani dalam hati. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tanpa membuang waktu, Rani segera menuju area terminal bus di pinggir kota. Dengan kaki yang masih sedikit pincang, ia berjalan dari satu warung ke warung lain, dari satu pos keamanan ke pos keamanan lain, menanyakan setiap orang yang ia temui. Ia mencari di pasar, di penjenapan murah, bahkan di masjid dan gereja terdekat, berharap menemukan jejak ibunya. Setiap kali melihat seorang nenek tua yang tampak lusuh, jantungnya berdegup kencang, berharap itu adalah Murni. Setelah pencarian yang melelahkan selama hampir 1 hari penuh, di sore hari yang mulai temaram, Rani akhirnya menemukan Murni, ibunya, terbaring lemah di sebuah klinik sederhana di sudut jalan yang sepi. Bukan rumah sakit besar yang layak. Murni terlihat sangat kurus, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya menggigil hebat. Suara batuknya terdengar parah, dan napasnya
tersengal-sengal. Dari penjelasan perawat, Murni didiagnosis menderita pneumonia parah akibat kelelahan ekstrem, gizi, burek, dan daya tahan tubuh yang menurun drastis. Setelah perjalanan panjang serta tekanan batin yang ia alami, pertemuan itu begitu memilukan. Rani mendekati ranjang tempat Murni terbaring. Wajah Murni pucat, matanya terpejam, namun perlahan terbuka sedikit saat mendengar suara Rani. Ada sedikit kilatan pengenalan di mata tuanya yang sayu. Melihat kondisi ibunya, air mata penyesalan mengalir deras di pipi Rani, tanpa bisa dibendung. Lagi, ia jatuh berlutut di samping ranjang, menggenggam erat tangan ibunya yang kurus dan dingin. Ibu, maafkan Rani. Maafkan Rani, Bu, bisik Rani berulang kali. Suaranya tercekat oleh tangis. Ia mencium tangan Murni, lalu mencium kening ibunya, merasakan suhu tubuh Murni yang sangat panas. Meskipun Murni tidak bisa berbicara banyak, tangan tuanya yang lemah mencoba membalas genggaman tangan Rani, sebuah isyarat kecil yang seolah memberikan secercah harapan. Dalam momen itu, Rani bersumpah dalam hati untuk merawat Murni dengan segenap jiwa raganya, memperbaiki semua kesalahannya, dan membuktikan bahwa ia layak mendapatkan pengampunan ibunya. Perjuangannya kini bukan hanya tentang memperbaiki hubungan yang retak, tetapi tentang menyelamatkan nyawa ibunya. Sebuah perjuangan yang akan ia hadapi dengan seluruh kekuatannya. Tanpa memedulikan apapun lagi, melihat kondisi Murni yang memilukan, Rani tak membuang waktu. Dengan tekad yang membara, ia segera membawa ibunya ke rumah sakit yang lebih baik, meskipun itu berarti menguras seluruh sisa tabungan dan bahkan menjual beberapa barang berharganya, termasuk ponsel pintar dan beberapa pakaian mewah yang dulu sangat ia banggakan. Rani tidak lagi peduli dengan harta benda. Yang terpenting baginya kini adalah kesehatan ibunya. Ini adalah cerminan dari pengorbanan tanpa pamrih yang telah Murni lakukan. Selama bertahan-tahan untuknya, Murni memerlukan perawatan. Demamnya tinggi, napasnya tersengal, dan batuknya tak berhenti. Rani tak beranjak dari sisi ranjang Murni. Ia begadang setiap malam, merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Dengan lambat, ia menyeka keringat di dahi Murni, mengganti kompres, menyuapi makanan lembut yang disiapkan rumah sakit, dan memastikan ibunya minum obat tepat waktu. Ia sering membacakan cerita-cerita lama yang dulu Murni ceritakan padanya saat kecil, atau sekadar berbisik tentang masa depan yang lebih baik, tentang harapan agar Murni segera pulih. Rani tak lagi mengeluh lelah. Ia belajar arti sabar dan tabah yang sesungguhnya. Di tengah perjuangan berat ini, Rani dikejutkan oleh dukungan tak terduga. Beberapa orang yang dulu ia pandang rendah, atau bahkan yang ia abaikan karena dianggap tidak setara dengannya, justru datang menjenguk dan memberikan seorang kenalan lama dari desa, yang dulu Rani hindari karena dianggap kolot, datang membawakan bekal masakan rumah. Mantan tetangga di apartemen lamanya, yang dulu ia sapa sekadarnya, menawarkan diri untuk membantu mengurus administrasi rumah sakit. Tindakan tulus mereka membuka mata Rani. Ia menyadari bahwa kebaikan sejati bisa datang dari mana saja, dari orang-orang yang tulus tanpa mengharapkan balasan, sebuah pelajaran berharga yang dulu ia abaikan. Proses pemulihan Murni sangat lambat dan penuh tantangan. Ada hari-hari di mana Murni terlihat membaik, namun ada pula hari-hari saat kondisinya menurun drastis, membuat Rani dilanda keputusasaan. Namun, ia tak pernah menyerah. Ia terus berbicara pada Murni, menggenggam erat tangannya, dan mencium kening ibunya, berharap kehangatan cintanya bisa mencapai hati sang ibu. Meskipun Murni masih sangat lemah dan belum bisa berbicara banyak, ada momen-momen pengampunan perlahan yang menghangatkan hati Rani. Suatu sore, saat Rani membacakan surat lama dari desa, Murni membuka matanya, menatap Rani dengan tatapan lembut. Tangan tuanya yang kurus perlahan terangkat, mengusap pipi Rani,
dan sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Isyarat kecil itu sudah cukup membuat air mata Rani mengalir deras. Dalam isyarat itu, Rani merasakan bahwa benih pengampunan mulai tumbuh di hati Murni. Ia tahu, perjalanan untuk mendapatkan pengampunan penuh masih panjang. Namun Murni telah memberinya secercah harapan. Sebuah kesempatan kedua untuk membiayai pengobatan Murni dan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Rani mencari pekerjaan. Apapun yang bisa ia lakukan. Ia tidak lagi peduli dengan citra, gengsi, atau gelar sarjana yang pernah ia banggakan. Ia melamar pekerjaan sebagai pelayan kafe, penjaga toko, bahkan pekerja kebersihan. Pekerjaan-pekerjaan sederhana yang dulu ia anggap di bawah standarnya, kini ia jalani dengan penuh rasa syukur. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, demi memastikan Murni mendapatkan perawatan terbaik, dan mereka bisa makan dalam setiap kesulitan. Dalam setiap tetes keringat yang ia curahkan untuk Murni, Rani semakin memahami makna cinta dan pengorbanan sejati. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada pencapaian materi, pujian orang lain, atau status sosial yang tinggi. Kebahagiaan sejati terletak pada ikatan keluarga, pada cinta yang tulus dan tanpa syarat, pada kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Hatinya yang dulu keras kini melunak, dipenuhi rasa syukur atas kehadiran Murni, dan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya di masa lalu. Ia bersumpah untuk menjadikan sisa hidupnya sebagai penebusan sebuah dedikasi untuk membahagiakan ibunya. Setelah berbulan-bulan perawatan intensif yang penuh perjuangan, doa yang tak henti, dan kasih sayang tulus dari Rani, kondisi Murni membaik secara signifikan. Perlahan tapi pasti, tubuhnya mendapatkan kembali kekuatannya, meskipun tidak sepenuhnya pulih seperti sedia kala. Suara batuknya kadang masih terdengar, dan langkahnya tidak secepat dulu. Murni sudah bisa duduk, berbicara, dan makan dengan normal. Wajahnya yang dulu pucat pasi, kini kembali dihiasi rona sehat. Dan yang terpenting, senyumnya kembali merekah, memancarkan kedamaian yang mendalam. Ada satu sore yang terasa begitu istimewa. Rani sedang menyuapi Murni makan malam di bangsal rumah sakit, yang kini terasa seperti rumah kedua mereka. Setelah suapan terakhir, Murni menatap Rani dengan mata penuh kelembutan. "Nak Rani," ucapnya lirih. Suaranya masih sedikit serak namun jelas. "Ibu tahu, Nak Rani sudah banyak berkorban untuk ibu. Ibu minta maaf jika dulu ibu sempat membuatmu malu." Air mata Rani tumpah ruah mendengar perkataan ibunya. Ia menggelengkan kepala, menggenggam erat tangan Murni yang kurus. "Tidak, Bu. Akulah yang harus minta maaf. Maafkan Rani, Bu, atas kekejamanku. Maafkan Rani yang dulu begitu buta, mengejar hal-hal yang tidak penting. Rani bersalah, Bu. Rani berjanji tidak akan pernah meninggalkan ibu lagi." Rani Aikenself di sini, di sisi ibu. Murni, dengan air mata bahagia yang juga membasahi pipinya yang keriput, mengangguk. Ia mengulurkan tangannya yang lemah, mencoba meraih Rani. Rani segera memeluk ibunya erat-erat, membenamkan wajahnya di bahu Murni, menghirup aroma tubuh ibunya yang sudah lama ia rindukan. Pelukan itu adalah simbol pengampunan dan rekonsiliasi yang tak ternilai harganya. Semua luka yang menganga kini perlahan mulai menutup, digantikan oleh kehangatan cinta yang tak bersyarat. Setelah Murni diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Rani memutuskan untuk tidak lagi mengejar karier korporat yang dulu diidamkannya. Ia telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar dalam peran barunya sebagai perawat dan pendamping ibunya. Rani menemukan pekerjaan yang lebih sederhana namun bermakna. Sebuah pekerjaan yang memungkinkannya memiliki lebih banyak waktu untuk merawat dan mendampingi Murni. Ia tak lagi peduli dengan gaji besar atau jabatan tinggi. Yang terpenting baginya kini adalah senyum Murni, tawa Murni, dan kebersamaan mereka. Rani hidup dengan pelajaran berharga yang ia dapatkan dari jurang kegelapan. Ia menyadari bahwa harta sejati bukanlah kekayaan status sosial
atau penggokuen, dari orang lain yang bersifat fana. Harta yang paling berharga di dunia ini adalah keluarga, cinta, dan pengorbanan tanpa pamrih. Hubungannya dengan murni menjadi lebih kuat dari sebelumnya, terjalin erat oleh benang-benang cinta, penyesalan yang tulus, dan pengampunan yang tak terbatas. Murni, meskipun tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, menjalani sisa hidupnya dengan damai dan penuh kebahagiaan. Ia akhirnya mendapatkan apa yang selalu ia impikan, kebahagiaan dan kebersamaan dengan putri yang ia cintai. Setiap pagi, ia menikmati sarapan yang disiapkan Rani. Setiap sore, ia duduk di teras, bercerita tentang masa lalu, dan setiap malam, ia tertidur dengan hati yang tenang, tahu bahwa Rani ada di sisinya. Epilog, Rani dan Murni sering kembali ke desa Seiselmer. Mereka tidak lagi memiliki banyak harta, namun senyum bahagia selalu terpancar dari wajah keduanya. Mereka berbagi cerita dan tawa dengan tetangga lama, menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang kekuatan cinta, pengampunan, dan makna sejati dari sebuah keluarga. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan, dan bahwa cinta seorang ibu adalah anugerah tak tergantikan, harta yang paling berharga di dunia ini. Rani, yang dulu menganggap materi adalah segalanya, kini hidup dalam kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan cinta, dan kebahagiaan yang abadi bersama ibunya.